Wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arjin Juniarsya, dan pada kesempatan kali ini kita masih mengulas lebih dalam pembahasan tentang MTSNA, yaitu tentang mikrotik. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan berkenalan dengan yang namanya firewall filter. Nah, jadi kita akan mempelajari dan membahas tentang firewall filter. Nah, jadi untuk masalah itu change. Nah, jadi kita akan membahas tentang konsep dari change filter firewall tersebut. Nah, jadi kali ini kita akan mulai belajar terkait firewall filter, dan yang akan kita lakukan kali ini ialah berkenalan dengan firewall filter. Nah, di mana pada firewall filter itu rules terdapat 3 change default yang dapat kita ketahui, yaitu input, output, dan forward, yaitu IV firewall filter rules. Nah, jadi untuk di GUI itu ke IV firewall dan virtual filter rules. Nah, lalu change merupakan sebuah parameter atau aturan yang berfungsi untuk menentukan jenis trafik yang akan diolah pada fitur firewall di mikrotik. Nah, jadi agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan change. Nah, dalam pengisian parameter change di mikrotik, pada dasarnya kita mengikuti skema traffic packet flow dari router. Nah, jadi kita harus mengetahui dan mengenali terlebih dahulu jenis traffic yang akan kita olah atau atur menggunakan firewall. Disinilah change berguna, yaitu sebagai tempat bagi kita untuk mencegah dan membatasi traffic yang kemudian dilakukan proses firewalling. Nah, kita akan bahas satu persatu change yang tersedia pada firewall. Fitur filter rules. Nah, yang pertama itu ada input. Nah, jadi input management paket dari laptop menuju router. Nah, gambarnya adalah ketika ada paket dari laptop menuju router itu diblokir. Intinya secara sederhana fungsi dari change input adalah untuk memblokir paket yang menuju router. Contoh sederhananya adalah paket INCMP dari laptop menuju router diblokir. Yang kedua yaitu ada output management traffic pada paket data yang keluar dari router. Nah, gambarannya adalah seperti proses memblokir paket yang bersumber dari router keluar. Contohnya adalah dari router via internet atau dari router ke laptop. Nah, jadi traffic yang berasal dari dalam router itu sendiri dengan tujuan jaringan publik maupun jaringan lokal. Nah, kasusnya seperti memblokir ping dari router ke YouTube dan sebagainya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada forward. Nah, manajemen traffic pada paket data yang hanya melewati router. Nah, gambarannya adalah seperti proses memblokir paket yang melewati router. Nah, misalnya traffic dari jaringan publik ke lokal atau sebaliknya, dari jaringan lokal ke publik. Sebagai contoh, saat kita ingin blokir Facebook dari laptop ke jaringan internet, jadi agar dari laptop tidak bisa akses Facebook, maka bisa menggunakan change forward karena melewati router. Oke, kembali lagi bersama saya, dan di sini kita akan melanjutkan tentang firewall pada MTSNA. Nah, jadi kita di sini kita langsung saja. Pada kesempatan kemarin kita sudah membahas tentang konsep dari firewall filter itu sendiri. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang firewall filter konsep if and dan then. Nah, if itu adalah jika dan then itu maka. Nah, jadi kita akan langsung saja implementasikan konsep ini pada mikrotik kita. Nah, di sini kita langsung saja buka di
di browser kita. Nah, di sini kita sudah memiliki mikrotiknya dan kita akan mengakses di Winbox. Nah, di sini kita untuk menerapkan jika kita coba lihat di mikrotik, maka langsung ke IP dan kita ke firewall dan di sini itu terdapat. Nah, jadi di sini itu ada firewall dan filter rules. Nah, di sini kita akan coba tambahkan atau dengan add. Nah, di sini, nah di menu general itu menggunakan if. Nah, ya, jadi artinya parameter yang menentukan apakah suatu paket diizinkan atau diblokir. Nah, jadi sesuai kebutuhan. Dalam kata lain, apakah paketnya nanti akan di offset atau izin atau di drop ataupun itu diblokir. Nah, jadi pada menu general ini adalah if. Nah, jadi jadi paket-paket yang di filter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan atau bisa disebut saja paket dengan spesifikasi yang akan difilter. Nah, apakah itu paket web? Nah, apakah itu paket web, FTP atau ICMP atau DNS, inilah yang disebut dengan if. Nah, jadi untuk menu action di bagian atas ini itu merupakan then ya, yaitu nantinya action yang harus dilakukan, itu apakah mau di offset ataupun di drop. Nah, offset diizinkan ataupun diblokir atau drop. Nah, jadi di sini kita sudah ada contoh kasus. Di sini kita akan contoh kasus, yaitu di sini akan memblokir ping ICMP dari laptop dengan memiliki IP address berikut ke router. Nah, jadi kita langsung saja pecahkan dari kasus ini. Itu kita langsung saja ke Winbox. Nah, di sini kita ke general terlebih dahulu, kita konfigurasikan di if. Nah, kita bisa belajar lebih lanjut, yaitu dengan contoh kasus seperti ini. Nah, jadi kasus pertama itu kita akan blokir ping ICMP dari laptop dengan IP sekian ke router. Artinya laptop yang memiliki IP tersebut tidak bisa ping ke router. Nah, jadi langkah pertama pada if di menu general tidak perlu diisi semua untuk kolom-kolom yang ada, karena ini paket yang diblokir itu dari laptop ke router. Maka change bisa kita gunakan kasus ini adalah change input. Karena dari kasus ini bisa disimpulkan untuk CRC laptop dan DST router. Nah, jadi CRC-nya yaitu IP dari laptop. Nah, jadi kita untuk kolom SRC bisa diisikan dengan IP laptopnya. Nah, untuk di sini kita input untuk IP SRC address-nya itu kita misalnya 192.168. Misalnya 44.2.15. Lalu isi protokolnya dengan paket yang kita akan blokir, yaitu ICMP. Kita cari ICMP yang paling atas ini dan kita, nah baik, jadi di sini jika nah baik, kita langsung ke paket untuk actionnya, yaitu atau then. Nah, pada then ini di menu
action, kita bisa identifikasikan actionnya mau apa untuk paket tersebut. Nah, untuk kasus ini kita bisa pilih dengan action drop atau kita akan memblokir. Nah, jadi jika sudah ini, artinya itu adalah laptop dari IP 192.168.44.15 itu tidak bisa mengakses yang namanya ICMP. Itu dikarenakan kita sudah memblokir IP tersebut atau device tersebut. Nah, jadi untuk kasus ini kita jangan simpan saja. Lalu kita ada kasus yang kedua, yaitu blokir akses Facebook dari laptop IP sekian, artinya IP memiliki IP tersebut tidak bisa akses ke Facebook. Nah, jadi untuk if-nya yaitu, nah jika kita perhatikan dari kasus ini, maka kita bisa simpulkan untuk SRC-nya itu dari laptop dan DST-nya itu dari IP Facebook. Nah, jadi oleh karena itu change yang cocok yang digunakan adalah forward, karena itu kita tidak melewati router untuk ke facebook.com. Jadi kita forward, dan di sini pada bagian DST address bisa diisikan dengan IP Facebook. Untuk DST SRC yaitu yang tadi 192.168.44.15. Untuk DST addressnya itu IP dari Facebooknya, dan di sini kita bisa cek IP Facebook dari CMD atau command prompt. Dari sini IP-nya itu 57.144.100.1 57.144.100.1. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada bagian DST port, itu portnya yaitu TCP. Jadi kita cari yang namanya TCP. Nah, baik, untuk bagian di DST port itu kita masukkan TCP. Kita cari TCP, dan untuk DST port itu kita di sini isikan yang TCP 443. Jadi kita tuliskan 443 dari sini. Untuk selanjutnya itu untuk den. Untuk den-nya berarti kita menentukan action yang akan kita lakukan pada TCP port 443, yaitu apa. Misal kita blok, berarti kita bisa memilih yang namanya blokir. Kita ke action saja. Nah, di sini kita misalnya drop. Nah, jadi di sini IP dari yang memiliki IP klien yang memiliki IP 192.168.44.15 itu tidak bisa mengakses yang namanya facebook.com. Nah, jadi mungkin untuk kasus-kasusnya itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk ini kita mendalam di kasus ini, dan untuk penjelasan if dan then itu selesai, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, balik. Ya, oke, kembali lagi bersama saya, dan di kesempatan kali ini kita akan coba dengan mempelajari tentang firewall filter, yaitu tentang strategi. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini kita memiliki, dan dimana pada materi ini itu memiliki dua konsep. Ya, yang pertama itu ada offset view drop any, atau dan juga ada drop view offset any. Nah, jadi seperti bisa kita pelajar dari contoh kasus dengan ilustrasi gambar berikut, atau pada topologi yang sudah kita buat di sini, yaitu kita memiliki satu perangkat mikrotik dan juga memiliki satu perangkat switch dan klien, yaitu memiliki 5 klien. Jadi di sini kita sebagai contoh kita memiliki router mikrotik yang terhubung pada 5 PC melalui perantara, yaitu switch. Yaitu kasus pertama ya. Jadi kita akan belajar mengenai kasus juga. Nah, di sini ada kasus pertama, yaitu kita ingin
2 komputer iki tidak bisa ping 88 dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa ping ke 88. Nah, caranya bisa menggunakan konsep dari firewall strategi, di mana pada kasus ini kita dapat melakukan 2 cara. Nah, jadi pertama, membuat 3 rule offset dan 1 rule drop. Nah, jadi artinya 3 rule offset dalam mengizinkan 3 komputer dan 1 rule drop untuk memblokir paket dari 2 komputer. Nah, jadi yang kedua yaitu membuat 2 rule dan drop dan juga 1 rule offset. Jadi artinya 2 rule drop dalam memblokir paket dari 2 komputer dan 1 rule offset untuk mengizinkan paket dari komputer sisanya. Nah, nama lain dari pertama adalah offset view drop ini, yaitu menerima beberapa sisanya di drop yang lain. Nah, jadi nama lain dari cara kedua adalah drop view offset ini. Nah, jadi drop beberapa sisanya kita terima. Nah, jadi offset. Nah, jadi cara pertama berarti total kita membuat 4 rules, dan cara kedua berarti total kita membuat 3 rules. Nah, itu kasus pertama. Dan untuk kasus kedua yaitu kita ingin agar 2 komputer bisa ping ke 88 dan 3 sisanya tidak bisa. Nah, jadi cara mengatasinya yaitu berarti untuk kasus ini kita sudah mengetahui bahwasanya kita akan menggunakan strategi offset drop, offset view drop ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam penggunaan firewall filter ini tidak bisa, kita bisa tentukan selanjutnya, yaitu kita akan coba beberapa kasus, dimana kasus pertama yaitu kita hanya beberapa PC yang bisa ping ke router dan sisanya tidak bisa. Nah, langsung saja kita masuk saja ke dalam kasus pertama, yaitu hanya beberapa PC yang bisa ping ke router. Nah, di sini teman-teman pastikan Winbox-nya sudah dijalankan dan kita langsung ke menu IP lalu ke firewall. Nah, di sini dalam menu ini kita bisa ke icon add lalu kita tambahkan. Nah, di sini kita untuk change-nya yaitu menggunakan input, jadi bukan menggunakan forward karena itu kita menuju ke router. Selanjutnya yaitu untuk SRC address-nya itu masukkan IP dari si klien atau kita akan menggunakan PPC1. Nah, jadi untuk di sini kita coba show IP terlebih dahulu untuk di PPC1 sebagai klien yang bisa ping ke router. Jadi kita show IP. Nah, di sini kita mendapatkan IP yaitu 254. Lalu kita masukkan saja ke dalam Winbox-nya. Nah, di bagian search address kita isikan dengan IP si klien atau PPC1-nya. 792.10.70.92.10.254. Lalu selanjutnya itu protokolnya, di sini kita pilih ICMP saja. Nah, untuk if ini sudah selesai, selanjutnya kita ke then atau ke menu bagian action. Nah, di action ini kita pilih yang offset karena kita ingin mengizinkan dia bisa ping ke router. Lalu di sini kita apply dan oke saja. Nah, setelah melakukan pengkonfigurasian atau pengsettingan firewall ini, kita bisa langsung membuat yang dropnya atau yang tidak diizinkannya. Di sini untuk if-nya samakan saja yaitu input lalu protokolnya ICMP, dan untuk SRC address-nya tidak diisikan karena ini untuk semua klien.
dan actionnya itu drop karena tidak diizinkan. Nah, setelah selesai melakukan atau membuat dua rules, kita bisa langsung saja ke pengecekan IP, pengecekan ping di klien-kliennya. Pertama itu kita ke PPC1 terlebih dahulu dengan ping gateway dari router. Di sini kita coba ping ping 192.168.16.10.1. lalu kita enter, dan di sini tentunya bisa, dan kita coba pengecekan di PPC 2 atau klien 2. Nah, di sini kita coba dengan ping ping 172.16.10.1. pastinya di sini gagal. Nah, di sini timeout karena kita sudah menerapkan yang namanya firewall rule yang drop ke semua PC kecuali PPC 1. Nah, di sini kita sudah menambahkan firewall rules offset untuk PPC 1 saja, dan kita kali ini akan menambahkan untuk PPC 2. Nah, di sini untuk menambahkan firewall rule PPC 2 itu kita copy saja dari yang PPC 1, dan untuk SSH address-nya tinggal digantikan dengan IP PPC 2. Nah, jika sudah kita cek dulu IP-nya apakah benar. Kita dengan show IP untuk mengecek IP. Di sini IP-nya 253. Kita coba masukkan saja ke Winbox-nya, dan di sini 253. Nah, jika sudah, kita play saja langsung lalu oke. Dari sini kita lakukan pengecekan dari terminal. Lalu kita kembali saja ke topologi. Di sini kita ke terminal PPC 2, lalu sini kita coba ping 172.16.10.1. Di sini kita enter. Di sini tentunya berhasil karena kita sudah menerapkan firewall rule yang offset ke PPC 2 dan PPC 1. Nah, sedangkan untuk PPC lainnya itu tidak diizinkan atau di drop. Kita coba dari. Nah, baik, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke yang namanya kasus kedua, yaitu di sini kita akan ping ke server. Jadi hanya beberapa klien yang bisa ping ke server. Nah, untuk servernya di sini kalian bisa tambahkan di topologi kalian, itu dengan berbentuk PPC atau virtual PC. Di sini kita tambahkan saja untuk PPC-nya yang untuk firewall untuk si server, yaitu menggunakan PPC. Nah, di sini kita masukkan name-nya dengan server, dan ikonnya kita ganti menjadi gambar atau icon server. Nah, di sini kita sudah menambahkan, dan kita sambungkan saja si server ini ke MikroTik dengan MikroTiknya yaitu ETH3 atau Ether 3 interface-nya. Nah, lalu di sini kita bisa save saja. Kita save, dan di sini kita bisa nyalakan terlebih dahulu si servernya. Nah, baik, setelah itu kita di sini akan konfigurasi yang namanya IP address untuk si server tersebut. Itu dengan ke IP lalu ke addresses. Nah, di sini kita tambahkan IP baru. Itu dengan IP 192.168.
88.1/24. Jangan lupakan prefixnya dicantumkan di dalam pembuatan IP. Dan di sini kita untuk interface-nya yaitu interface 3, yaitu menuju ke server, lalu apply, lalu oke. Nah, di sini kita coba ke DHCP server karena kita akan membuat si server mendapatkan IP secara DHCP saja. Jadi kita ke IP DHCP server. Nah, di sini kita tambahkan baru untuk DHCP servernya ke DHCP setup. Nah, di sini kita ke icon add atau icon plus. Kita pencet saja, lalu di sini untuk interface-nya itu Ether 3, lalu next, dan di sini pastikan semuanya benar. Jika sudah benar, kita next saja. Di sini kita next dan selesai, sukses. Dan untuk selanjutnya itu kita coba ke server untuk mendapatkan IP secara DHCP. Selanjutnya di sini kita dengan komen IP DHCP, dan jika outputnya Dora maka dia akan mendapatkan IP secara DHCP. Di sini kita mendapatkan 88.254. Nah, baik, kita sudah mendapatkan IP di dalam server. Selanjutnya kita akan coba ping dari server ke gateway-nya atau ke router, apakah itu koneksi atau tidak. Yaitu kita ping 192.168.88. Kita cek terlebih dahulu untuk IP-nya. Nah, di sini kita IP ping 88.1. Kita enter, dan di sini bisa. Dan kita coba cek ping dari PC 2, yaitu PC yang ingin kita koneksikan ke server. Di sini kita coba ping, kita show IP terlebih dahulu untuk melihat IP-nya. Lalu kita di sini bisa ping 192.168.10.1.16.10.1 untuk IP-nya. Nah, di sini kita bisa ya ping ke gateway MikroTik atau ke gateway routernya. Nah, di sini kita bisa coba ping saja ke 172.168.16.10.253 itu ke PPC 2-nya sendiri, yaitu dari server ping ke PPC 2, dan ternyata bisa terkoneksi. Jika sudah melakukan cek ping seperti ini, kita bisa langsung saja ke konfigurasi firewall rule-nya, yaitu untuk hanya beberapa PC saja yang bisa ping ke server tersebut. Itu saya ingin hanya PPC 4 dan 3 saja yang bisa ping ke router atau ke server. Nah, di sini kita bisa tambahkan ke yang namanya IP, lalu ke firewall, dan di sini seperti awal itu, yaitu kita change-nya untuk C-nya itu forward, dan untuk SRC address-nya masukkan IP dari si PPC 4. Di sini kita coba masukkannya itu 172.16.10.251. Dan untuk DST address-nya itu IP address dari servernya, yaitu IP server 88.2. Kita coba yaitu dengan 192.168.88.2.
Baik, selanjutnya kita ke protokol yang digunakannya, yaitu protokol ICMP, karena kita ingin cek ping atau mengirim sebuah data. Nah, untuk dan-nya yaitu actionnya di sini offset, lalu kita apply dan kita oke saja. Lalu di sini kita bisa copy. Nah, di sini kita masukkan IP dari PPC lainnya. Di sini kita apply dan kita oke, dan di sini kita copy kembali untuk yang dropnya atau yang tidak bisa ping ke server. Untuk SSH address-nya kita kosongkan saja karena kita ke semua PC kecuali PPC yang sudah di offset. Sini dengan tanda petunjuk ke atas atau panah ke atas untuk mengkosongkan si SSH address-nya. Untuk DST address-nya kita isikan saja DST address dari servernya, lalu untuk actionnya yaitu drop kita apply saja, lalu kita oke. Dan di sini untuk konfigurasi firewall rule untuk kasus kali ini kita selesai, dan kali ini kita akan coba cek ping ke server dari PC 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita cek ping dari PPC 4. Nah, di sini kita ping 192.168.88.2 dan di sini kita bisa ping ke server. Dan kita ke PPC 3. Di sini kita coba ping dari PPC 3 ke server. Kita coba yaitu dengan ping 192.168. Kita di sini ping 192.168.88.2. Itu ping ke server, dan di sini bisa untuk PC 4 dan PC 3 bisa melakukan ping. Dan kita coba di PPC 1. Apakah di sini bisa? Harusnya tidak bisa karena kita sudah mengdropnya. Dan di sini benar saja timeout, tidak bisa ping atau mengirim paket ICMP ke server. Nah, untuk kasus ini selesai, kita lanjut ke kasus selanjutnya. Selanjutnya yaitu kasus yang ketiga, yaitu beberapa PC yang tidak bisa ping ke gateway atau ping ke 88 google.com. Nah, di sini saya ingin PPC 2 dan PPC 3 itu tidak bisa ping ke internet. Di sini kita langsung saja masuk ke IP lalu ke firewall, dan di sini kita sudah memiliki beberapa rules. Nah, di sini kita bisa tambahkan filter rules dengan yang icon add. Lalu di sini untuk change-nya itu forward, dan untuk SSH address-nya itu IP address dari si PPC 2. Nah, di sini kita cek dan untuk IP-nya 172.16.10.254 dan kita masukkan saja IP yang tadi terdapat di PPC 2 itu 172.16.10.254. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita ke protokol. Nah, di sini untuk protokolnya itu ICMP. Nah, selanjutnya jika IP sudah selesai, nah di sini untuk out interface. Untuk out interface-nya yaitu di sini kita menggunakan Ether 1. Nah, jika sudah, kita langsung ke action saja. Nah, di action di sini kita pilih yang drop
lalu kita bisa apply dulu, lalu kita copy untuk yang PPC 3 nya. Nah, di sini tinggal ganti saja IP-nya atau SRC address-nya dengan IP dari PPC 3 yaitu 253. Nah, kita masukkan saja di sini 172.16.10.253. Untuk aksinya masih sama, drop, dan di sini kita apply saja. Dan di sini kita oke. Nah, lalu kita bisa masukkan yang change forward. Lalu untuk SRC address-nya kita kosongkan saja, dan untuk protokolnya SMP serta out interface-nya itu Ether 1. Nah, di sini untuk action-nya itu upset, karena kita akan memperbolehkan PC lain bisa ping ke google.com kecuali yang 2 PC tadi. Di sini kita coba saja di PPC 2 kita ping 888. Di sini pastikan timeout karena kita sudah memberikan filter rule. Lalu kita coba juga di PPC 3 yaitu ping 888. Ping 8888. Di sini juga timeout. Jadi untuk kasus kali ini selesai, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait address list yang terdapat pada firewall, dimana ini merupakan salah satu fungsi untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan beberapa IP address jadi satu nama. Dan jadi juga fungsi utama address list adalah sebagai action pada firewall untuk bisa menemukan address apa saja yang ingin kita tandai ke dalam address list. Nah, di sini kita bisa contohkan yaitu dengan kita ke IP firewall dan di atas sini ada address list di paling kanan. Nah, di sini sebagai contoh kita akan mengelompokkan beberapa IP dari klien yang suka iseng gitu. Nah, jadi address list untuk satu klien nakal. Di sini kita ke address list lalu kita add saja, dan namanya itu klien nakal. Di sini untuk addressnya yaitu IP dari klien yang nakal, misalnya example yaitu 192.168.88.20. Misalnya itu range. Nah, misal di sini range-nya dari mulai 10 sampai dengan 20. Nah, di sini kita sudah membuatnya, lalu kita selanjutnya itu kita bisa coba membuat address list untuk semua klien yang IP networknya itu sama ya, termasuk klien nakal. Di sini kita coba dengan titik 0 saja karena ini kita menggunakan network, dan di sini kita menggunakan prefix itu /24. Nah, sampai saat ini kita sudah berhasil membuat address list. Nantinya dari address list ini dapat dimanfaatkan. Nah, baik, selanjutnya yaitu kita bisa mengasuh pada pembelajaran selanjutnya yaitu address list dari firewall rule. Nah, di sini kita bisa langsung saja masuk ke dalam yang namanya IP. Kita masuk ke dalam IP, lalu kita ke firewall, dan di sini kita ke address list. Nah, untuk contoh-contoh yang kita sudah buat pada video sebelumnya itu kita bisa delete saja atau remove. Di sini kita remove saja, dan di sini kita coba membuat baru yaitu di address list. Dan di sini untuk filter rulesnya di sini kita sudah membuat pada video-video yang waktu awal di pembelajaran tentang
firewall filter rules. Nah, di sini kita bisa membuat baru untuk si address list dari filter rule tersebut. Nah, di sini kita add saja, dan di sini kita bisa memberikan nama itu approve. Kita buat sendiri saja namanya itu approve, dan lalu untuk addressnya yaitu address yang ingin di list atau IP address dari VPC mana saja atau klien mana saja yang bisa di listkan di sini, atau yang ingin bisa mendapatkan internet saja. Nah, di sini misalnya dari VPC saya itu VPC 1 dan juga VPC 2 itu 31 sampai 32. Jika sudah, kita bisa ke apply saja, dan di sini kita oke. Nah, di sini karena kita ingin filter rules, dari sini kita bisa ke filter rules saja, dan untuk yang di offsetnya itu kita hapus karena kita hanya membutuhkan satu rules. Dari sini kita bisa pergi ke yang namanya, nah di sini kita untuk SRC address dari si dropnya yang tidak diinginkannya itu networknya saja 77.0/24. Nah, jika sudah, kita bisa langsung ngecekkan ke dalam VPC atau ke dalam klien-kliennya, dimulai dari yang pertama yaitu dari klien 1 atau VPC 1. Nah, di sini kita langsung saja ke terminalnya yaitu di VPC 1. Di sini kita coba ping 77.1, dan di sini kita bisa ping ke 77.1 ke gateway-nya. Dan begitu juga di VPC 2 kita ping ke gateway. Dan ternyata di sini juga bisa ping ke gateway ya. Di sini kita coba saja enter, dan ternyata 64 bits itu kita berhasil. Dan di sini kita coba ping juga dari VPC 3, dan sini timeout karena kita hanya mengapprove atau mengizinkan 2 VPC saja. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan address list untuk firewall NAT. Di sini kita sudah memiliki NAT, beberapa NAT, yaitu di sini kita bisa ke NAT. Di sini kita sudah memiliki satu NAT, yaitu yang ke Ether 1, atau di sini kita sudah memiliki NAT yaitu 1. Di sini kita akan coba membuat ulang untuk NAT ini. Kita ke add saja, dan di sini untuk change-nya yaitu kita di sini untuk action-nya kan menggunakan password. Nah, di sini kita bisa apply saja. Dan untuk selanjutnya itu kita coba masuk ke dalam konfigurasinya, dan untuk di bagian address-nya itu kita masukkan IP 192.168.77.3. Nah, di bagian address listnya itu kita sudah memiliki yang approve 1, tapi kita akan coba menambahkan address list baru dengan nama yaitu namanya Beyonce aja, karena Beyonce itu orang yang sangat menginspirasi banget, dan dia Queen the Diva. Nah, di sini kita bisa ke address saja. Di sini kita tambahkan addressnya yaitu dari 192.168.77.31 sampai dengan 192.168.77.3
24. Sini kita langsung saja apply dan sini kita oke. Lalu kita masuk lagi ke bagian NAT. Nah, di sini NAT-nya itu untuk change-nya yaitu menggunakan forward, dan SRC address list-nya di sini di bagian bawah atau DST address list-nya itu kita masukkan yang namanya beyond. Nah, di sini lalu kita untuk selanjutnya yaitu kita ke bagian out interface, itu kita ke ether 5 atau ke bagian yang ke router, ke ICMP. Nah, di sini lalu untuk address listnya di sini kita sudah betul, lalu kita ke NAT, dan di sini untuk SRC addressnya kita kosong. Nah, lanjut kita ke SSDs, bukan DST addressnya, maaf tadi di awal kesalahan. Dan di sini kita bisa ke dalam browser, dan di sini kita coba pengecekan itu ping 888, dan di sini masih timeout. Nah, di sini kita coba show IP terlebih dahulu. Maaf, di sini baterai saya kurang. Kita show IP untuk melihat IP, dan di sini ternyata kita belum mempunyai IP address. Jadi saya akan coba menggunakan IP address terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba ping kembali sudah mengkonfigurasi IP addressnya. Di sini kita ping 888 dan ternyata kita bisa. Dan di sini kita ke PPC 2 lalu kita ping 888 dan ternyata sukses. Dan di sini kita coba juga di PC 3 dengan ping 8888 dan di sini kita successful. Dan selanjutnya kita juga coba di PPC 4 dan di sini kita bisa dengan ping 888 dan di sini kita bisa juga. Nah, baik, selanjutnya yaitu kita ke PPC 5. Karena kita hanya bisa sampai PPC 4, maka PPC 5 ini seharusnya gagal. Di sini ternyata bisa, dan di sini kita coba cek terlebih dahulu untuk konfigurasinya. Nah, mungkin di sini terdapat kesalahan dalam pengkonfigurasian NAT-nya ini. Di sini kita coba yang ini, kita disablekan terlebih dahulu saja. Kita ping 88 dan ternyata di sini timeout. Nah, jadi mungkin untuk penjelasan address list untuk firewall NAT itu selesai. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Oke, kembali lagi bersama saya Arjun, dan kali ini kita akan melanjutkan yaitu ke firewall NAT. Nah, jadi NAT itu singkatan dari Network Address Translation. Nah, jadi ini adalah untuk mentranslatekan IP ya. Dan pada video sebelumnya kita sudah membahas yang namanya firewall filter dan juga firewall address list. Nah, di sini kita pembahasan tentang firewall NAT. Nah, baik. Jadi, NAT itu ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat publik. Nah, jadi nanti si IP private yang tadinya menggunakan IP private akan ditranslate menjadi IP public. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP public. Nah, lalu ada prinsip NAT yaitu sama seperti filter rules, bekerja dengan if dan then. Ini nanti akan bekerja dengan yang namanya general dan juga action. Baik, di sini ada beberapa contoh ya. Di sini ada beberapa tipe
di firewall NAT. Nah, di Mikrotik terdapat dua tipe NAT, yaitu ada yang pertama yaitu yang pada umumnya memiliki dua tipe, yaitu SRC NET dan juga DST NET. Nah, jadi untuk SLC NET sendiri itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar. Nah, jadi gini, keluar internet. Nah, dan atau DST NAT itu adalah digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah, jadi di sini ada di SSNet ada dua yaitu mass squared, yaitu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Nah, lalu untuk SRC NAT yaitu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Nah, jadi nanti kita akan lebih fokus dulu ke dalam SRCnet. Jadi kita langsung saja kita ke dalam pinbox, dan di sini kita ke dalam IP lalu ke firewall. Nah, di dalam firewall ini ada beberapa fitur. Nah, untuk fitur filter rules itu kita sudah menggunakannya dan kita sudah mempelajari, dan address list juga sudah mempelajari. Kita sekarang ke NAT. Nah, di NAT ini saya sudah mencoba waktu kemarin di address list, yaitu kita menggunakan address list untuk filter NAT, firewall NAT. Nah, jadi di sini ada Beyonce ya, karena Beyonce itu sangatlah inspirasi banget. Dan di sini untuk Mass Squared itu kita disable karena ini kita sedang praktek yang Beyonce ini. Nah, jadi di sini jika kita lihat di dalam Mass Squared ini, atau di dalam sini kita kan generalnya itu ada dua tipe, yaitu ada SSC NAT dan DST NAT. Nah, di sini ada beberapa fitur beberapa tipe juga, yaitu karena ini versi yang terbaru jadi ada dua tipe tambahan. Kita coba ke SRC NAT dulu. Nah, di sini ada beberapa fitur lagi, mulai dari SRC NAT address, DST address, RC address list, DST address list, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita ke bagian action. Nah, seperti yang teman-teman ketahui pada video sebelumnya, kalau general itu adalah if, kalau action itu then, maka di action ini adalah bagian then, dan di sini terdapat mass squared dan juga ada SRC NAT. Nah, di sini seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya mass squared itu digunakan untuk IP public dynamic, sedangkan SRC NAT itu digunakan untuk IP public static. Jadi bedanya itu dynamic dan static. Kita apply ya, di sini kita oke saja. Nah, lalu kita coba ke terminal, atau kita coba ke topologi. Nah, jadi jika misal ya di sini dari Mikrotik itu menggunakan IP public dynamic, maka dia menggunakan yang namanya mass squared. Jadi nanti internet akan menggunakan IP public dynamic. Nah, jika kita menggunakan IP public static, maka kita akan menggunakan yang namanya SRC NAT. Nah, mungkin untuk menjelaskan tentang firewall NAT ini selesai, kita lanjut penjelasan selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan konfigurasi yang namanya SRC NAT. Nah, di sini kita sudah memiliki topologinya ya, dan di sini kan memiliki dua tipe. Jadi yang pertama yaitu SRC NAT dan juga ada DST NAT. Nah, SRC NAT itu klien-klien kita itu mendapatkan internet. Jadi klien kita mendapatkan ke dalam internet. Nah, sedangkan DST NAT itu server dari luar itu akan mengkoneksikan ke klien-klien kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang kita akan menggunakan SRC NAT terlebih dahulu, yaitu kita langsung saja masuk ke dalam inboxnya. Nah, di sini jika kita ke IP lalu ke firewall, nah maka di sini terdapat di dalam NAT itu terdapat satu konfigurasi NAT. Nah, ini waktu kita internet gateway, yaitu klien-klien ini mendapatkan internet. Nah, di sini
untuk kita lihat ya, di sini kita ke double action. Nah, di sini MySQL, jadi dia menggunakan MySQL dan nantinya akan mendapatkan IP public yang dynamic. Jadi dia akan mendapatkan, klien akan mendapatkan IP secara acak. Nah, jadi kapan sih kita akan menggunakan SRC-NAT? Nah, jadi untuk SRC-NAT itu kita akan menggunakannya untuk mendapatkan IP public secara statik. Jadi dia akan secara spesifik statik akan mendapatkan IP tertentu, tidak secara acak. Nah, jadi kita akan ke IP addresses. Nah, baik, di atas ini ada IP yaitu 136. Nah, nanti akan didapatkan oleh klien. Namun di sini kita menggunakan MySQL, jadi dia akan mendapatkannya secara dynamic, secara acak, jadi tidak teratur. Jadi di sini kita coba buat lagi saja untuk IP-nya. Kita misalnya 168.168.137/24. Kita enter 1. Kita apply saja. Lalu kita copy saja. Sini kita ganti menjadi 138. Kita apply saja. Kita oke. Kita copy di sini yaitu 137, lalu kita apply, lalu kita oke. Kita copy lagi yaitu 139. Kita apply. Kita oke saja semua. Nah, di sini kita sudah mendapatkan atau membuat IP yaitu 192.168.21.36 sampai dengan 139. Nah, di sini kita bisa langsung saja untuk ke dalam NAT, dan di sini kita coba masuk saja. Nah, di sini ketika kita menggunakan SRC NAT itu dia akan mendapatkan fitur baru yaitu to addresses. Jadi kita menentukan address yang ingin kita gunakan kepada klien kita. Nah, bisa kita langsung saja di sini kita masukkan address kita, yaitu misalnya tadi yang kita gunakan yang 137 saja ya. Di sini kita gunakan yaitu 192.168.21.137. Kita kepada general, dan di sini dia change-nya yaitu SRC NAT saja, dan di sini beyond ya. Jadi dia sudah mendapatkan SRC address list yaitu dimulai dari PC 1, 2, 3, 4, dan untuk 5-nya tidak termasuk address list. Kita apply saja lalu kita oke. Nah, di sini kita coba lakukan testing.
dari PPC1. Kita coba ping 8888. Di sini dia bisa ya untuk di PPC2. Kita coba itu ping 8888. Di sini juga dia bisa, dan begitu pula dengan yang PC3 dan PC4. Dan kita langsung saja lakukan testing di PPC5. Itu dengan ping 8888. Di sini tentunya timeout dah untuk penjelasan SRCNet ini selesai. Kita lanjut pada penjelasan selanjutnya. Nah, oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali lebih dalam, yaitu tentang firewall NAT. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang SRCNet, dan pada video sekarang kita akan menjelaskan yang namanya DST NAT. Nah, jadi jika kita lihat di sini, DST-NAT adalah digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah, jadi ya, jika ada klien yang dari luar ingin mengakses jaringan lokal dari internet kita. Nah, jadi DST-NAT itu ada dua juga, yaitu DST-NAT dan juga redirect. Nah, di sini digunakan ketika mengakses jaringan lokal melalui internet, port forwarding. Nah, di sini kita ke lab terlebih dahulu. Nah, di sini misal di sini ada server dari luar ingin mengakses internet atau mengakses jaringan lokal dari klien-klien. Nah, jadi sebelumnya kita close lab terlebih dahulu, dan di sini untuk get device. Nah, di sini kita coba ke device. Nah, di sini kalian cari yang namanya Apache 2. Nah, di Apache 2 ini ada Docker Apache 2. Nah, di sini kalian jika ingin download atau mendapatkan perangkatnya, kalian tinggal get device saja. Nah, jika kalian tidak bisa menggunakannya, di sini ada guide, dan di sini nanti akan diarahkan untuk cara-caranya. Nah, mungkin kita langsung saja ya, kita kembali ke lab kita, itu ke lab alhamdulillah. Nah, di sini kita bisa klik kanan lalu kita node. Dari sini di Docker IO saja karena ini lebih ringan. Dan di sini untuk image-nya kita menggunakan Apache 2, untuk name-nya kita tambahkan web server. Lalu kita ke image-nya, di sini ikonnya kita icon server saja. Lalu untuk ETH1-nya kita gunakan yang dynamic saja. Nah, di sini kita harus satu network dengan si VPC PC ini, yaitu di sini saya menggunakan 77 ya, jadi kita menggunakan 192.168.77. Misal berapa ya? Di sini kan mulai dari 137. Maaf, 131, 32, 33, 34, 35. Dan di sini kita coba dengan 36. Lalu /24. Untuk defaultnya yaitu 192.168.77.1. Untuk DNS-nya yaitu 8888. Untuk primary-nya itu telnet, dan untuk recording-nya itu ya SSH. Nah, mungkin kita langsung save saja. Nah, di sini kita konekkan dari switch ini ke server. Jika sudah, kita bisa nyalakan.
10. Nah, baik, di sini saya akan coba ping ke google.com, yaitu di sini kita coba lihat dulu, yaitu dengan if config eth1, karena tadi kita menggunakan eth1 dan di sini dia sudah mendapatkan IP ya, dan juga itunya, dan di sini kita coba ping 88 saja langsung. Nah, di sini dia salah ya, di sini ping bukan ping itu kan babi ya, jadi ya di sini dia tidak bisa ya untuk ping 88. Kenapa? Itu karena kita cek terlebih dahulu ke dalam inbox, dan di sini ternyata di NAT-nya itu hanya PPC 1 sampai 4 saja yang bisa mengakses internet karena sudah di address list. Nah, kita coba matikan saja. Salah, maaf. Kita tidak memakai yang namanya address list, lalu kita apply saja, dan di sini kita oke, dan di sini nanti akan semua PPC itu bisa, atau semua klien bisa mengakses internet. Kita coba ping 88, dan di sini misalkan. nah, di sini dia sudah bisa ping 88. Nah, untuk kesempatan kali ini selesai. Kita lanjut pada penjelasan selanjutnya. Ya, oke, kembali lagi bersama saya Ajin Juniorsyah, dan pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di firewall NAT. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang DSP NAT. Nah, pada kesempatan kali ini kita lebih tepatnya ke actionnya DST NAT. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya di DST NAT itu ada DST NAT dan redirect. Nah, di sini kita akan menggunakan DST NAT terlebih dahulu. Nah, di sini kita sebelumnya sudah menambahkan IP, menambahkan web server, dan nanti misalnya ada klien dari luar yang menggunakan internet ini akan mengakses klien-klien sini, dan lebih tepatnya dia akan ke web server ini. Maka langsung saja kita konfigurasikan di Winbox kita. Nah, di sini kita bisa langsung saja ke firewall, yaitu di IP firewall, lalu ke NAT. Nah, di sini sudah ada firewall NAT yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Di sini kita bisa add new NAT rule. Nah, di sini untuk change-nya yaitu kita ganti menjadi DST NAT. Lalu untuk di bagian DST NAT ini kita tambahkan IP mikrotik yang statik, itu 192.168.21.1.1337. Nah, di sini kita bisa ke action. Addressnya itu kita masukkan IP dari web servernya. Nah, di sini untuk IP-nya yaitu 192.168.77.36. Nah, baik, di sini kita masukkan saja 192.168.77.36. Nah, untuk portnya yaitu 80. Jika sudah, kita bisa apply saja, lalu oke. Kita lakukan testing yaitu dengan melalui web browser, dan di sini kita masukkan IP 192.168.21.1.38. Kita enter. Nah, di sini dia bisa ya. Itu 77.138. Kita enter. Nah, maka dia akan keluar seperti ini. Nah, mungkin untuk penjelasan kali ini selesai, kita lanjut penjelasan